Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Rekan-rekan yang beriman, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Ta'ala, mari kita lanjutkan tema kita tentang ikuti petunjuknya, kenali keajaibannya, yang merupakan lanjutan dari kini saatnya meningkatkan interaksi dengan sumber dari segala sumber petunjuk hidup. Jadi kalau pertemuan sebelumnya kita sudah bicara bahwa sumber petunjuk dari segala sumber petunjuk hidup yaitu Al-Quran, fungsinya dua. Yang pertama, kemarin kita sudah bicarakan, Quran turun untuk memastikan bahwa Rasul Muhammad SAW bukannya membuat Quran, tapi dia hanya seorang utusan. Dengan cara apa? Quran memastikan bahwa Nabi Muhammad SAW bukannya membuat Al-Quran, tetapi hanya yang menerima kemudian menyampaikan kepada kita, dengan cara Quran menantang kemarin kepada siapapun yang mengatakan bahwa Quran seakan-akan buatan Nabi Muhammad. Kepada mereka ditantang. Yang pertama, untuk membuat satu Quran yaitu 114 surat. Tidak ada yang bisa. Yang kedua ditantang, kalau nggak bisa buat 114, ya udah 10%-nya, buat 10 surat. Nggak ada yang bisa. Ditantang lagi, kalau nggak bisa 10%-nya, ya udah 1%-nya sajalah. 1% berarti 1 surat. Nggak bisa. Ya udah, kalau 1 surat nggak bisa, yang mirip 1 surat nggak bisa juga. Akhirnya ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan ada yang bisa membuat Al-Quran walaupun mereka berkumpul jin dan manusia, profesor jin dan manusia berkumpul untuk membuat yang semisal Al-Quran. Kemarin sudah. Lalu sekarang kita akan bicara apa fungsi utama dari Al-Quran tadi. Fungsi utamanya adalah Al-Quran sebagai petunjuk. Nah, fungsi Al-Quran yang utama adalah sebagai petunjuk. Sebagai petunjuk siapa? Bagi seluruh manusia. Karena apa? Di bulan Ramadan kita sekarang sudah meningkatkan interaksi agar kita mengenal petunjuk kita. Petunjuk yang tanpa batas. Lintas dunia akhirat. Ya, lintas. Petunjuk siapa saja. Yang sedih, yang gembira, yang ingin kaya, yang ingin qanaah, dan sebagainya. Ini sumber petunjuk. Nah, Quran sebagai petunjuk. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu ayat agar orang melihat, oh ini petunjuk yang sesungguhnya. Di surat Al-Baqarah ayat 185 Allah berfirman, lihat di layar, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan batil. Lihat, Allah Ta'ala telah memberikan kepada kita suatu petunjuk dengan detail dan dikatakan di sana bahwasanya tidak sekedar petunjuk tapi penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu. Artinya detail sekali, tentu kita dengan bimbingan guru untuk bisa memahami Al-Quran dengan baik. Tapi intinya, bagi orang yang ingin meraih sukses tanpa batas, petunjuknya pun yang petunjuk tanpa batas. Bayangkan aja kalau petunjuk di dunia ini, misalkan sebagian ulama mengatakan bahwasanya petunjuk adalah berarti syariat. Syariat adalah jalan menuju, kalau arti kata bahasa aslinya adalah syariat jalan menuju sumber mata air. Yang dimaksud sini adalah tentunya petunjuk bagi mereka ingin meraih kesuksesan tanpa batas dunia dan akhirat. Nah, sebagai petunjuk analognya seperti rambu-rambu. Rambu-rambu kan petunjuk. Kalau di Indonesia misalkan yang gampang kita lihat, yang namanya petunjuk atau rambu itu kan ada lampu merah, lampu hijau, lampu kuning, seperti itu ya. Gambarannya begitu. Misalkan merah, kuning, hijau lah urutannya begitu. Artinya apa? Kita lagi kencang sekali pakai mobil, tahu merah, padahal kita buru-buru. Rasanya kita ingin enggak ada lampu merah. Kalau betul keinginan kita dipenuhi,
Misalkan ya, lampu merah nggak ada, tentu jalan makin kredit. Demikian pula Al-Quran. Dalam Al-Quran ada lampu merah, bahasanya apa? Haram, titik. Sudah. Nah, kita kadang-kadang ada yang sebagian mengatakan, misalkan seperti orang yang makan daging babi. Babi haram, ya sudah titik. Tapi ada yang mencari, mungkin karena mengandung cacing pita. Apakah kemudian setelah cacing pitanya dibasmi kemudian menjadi halal? Tidak, tetap haram kalau lampu merah. Kenapa? Ada artikel yang menarik bahwa orang yang memakan makanan yang haram dan sebagainya akan hilang rasa malu. Tentu obat rasa malu adalah dengan iman, misalkan seperti itu. Kemudian kuning, hati-hati, ya, hati-hati, bisa jatuh ke haram, bisa ke halal. Nah, yang bebas adalah hijau. Berarti apa? Bebas, lakukan saja. Dalam bahasa kita mungkin lebih dikatakan itulah petunjuk urusan dunia. Selama tidak ada larangan, lakukan saja urusan dunia. Mau bisnis begitu, mau begini, selama tidak ada larangan. Begitu ada larangan, baru stop, berarti sudah nggak hijau lagi. Nah, itu sebagai petunjuk bahwa jalan menuju ke satu tujuan, ya seperti rambu-rambu. Kalau bahasa sekarang mungkin lebih keren lagi, GPS. Orang akan selamat, biar cepat sampai tujuannya ngikutin GPS. Begitu pula kita. Kalau kita ingin sukses, meraih sukses tanpa batas dalam kondisi apapun, kemudian suksesnya dunia dan akhirat, tentu ikuti GPS yang mengantar kita akan selamat sampai tujuan, yaitu apa? Al-Quran. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, Al-Quran sebagai petunjuk tidak mungkin dong turun kepada Rahmat, turun kepada si fulan, nggak mungkin. Quran sebagai petunjuk diturunkannya kepada utusannya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Quran sebagai petunjuk diturunkan kepada kita melalui seorang utusan. Nah, utusan itu siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah calon utusan Allah atau utusan Allah, maka dia diberi kelebihan-kelebihan agar dia tidak sama dengan orang lain, yaitu berupa mukjizat. Dan menariknya, karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi terakhir, maka seharusnya mukjizatnya pun harus bisa dilihat di umat terakhir. Karena sesuai zaman. Bayangkan saja kalau sekarang kita bisa pinjam misalkan tongkatnya Nabi Musa misalkan. Lalu menjelang lebaran kayak gini, ada seorang ustadz misal membawa tongkatnya Nabi Musa, lalu datang ke Merak, dipukulkan kepada laut yang ada di Merak, kemudian air lautnya membelah. Ya, orang-orang mau lebaran bisa lewat sampai ke Bakahuni misalkan saja, itu ada seperti itu. Apakah orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman dengan Al-Quran akan bangga? Tidak, akan diledek. Yang ngapain pakai tongkat Musa? Hari ini kapal selam saya sudah sampai Indonesia misalkan. Hari ini dengan kapal yang cepat nggak perlu pakai tongkatnya Nabi Musa. Artinya tongkat Nabi Musa hebat di zamannya. Di sekarang tidak. Karena sekarang adalah nabinya Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir dan kitabnya Al-Quran, ya. Tentu Nabi Muhammad harus bisa menunjukkan kepada kita mukjizat yang bisa dilihat oleh umat yang terakhir. Dan menariknya apa? Ternyata Al-Quran juga sebagai mukjizat. Maka sekecil apapun kita berinteraksi dengan Al-Quran, mudah-mudahan ya kena berkahnya mukjizat Al-Quran. Lalu Quran sebagai mukjizat memiliki 3 aspek. Yang pertama, aspek keindahan dan ketelitian redaksinya. Yang kedua, aspek informasi gaibnya. Yang ketiga, aspek isyarat ilmiahnya. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian bisa lihat di layar. 3 aspek, keindahan dan ketelitian redaksinya, aspek informasi gaibnya, dan aspek isyarah ilmiahnya. Kita hari ini hanya akan lihat aspek keindahannya sekilas. Nah, aspek keindahannya adalah Al-Quran diperdengarkan kepada orang kafir tetap terdengar indah. Kalau saya menyampaikan materi ini secara live, saya sampaikan ada video dari seorang anak muda di luar sana. Dia membawa alat lalu memperdengarkan Al-Quran dari surat Al-Fatihah, surat An-Nas, di setiap ketemu siapa saja ketemu di jalan orang. Ternyata sebagian mereka yang saya lihat di video itu, mereka setelah mendengarkan Al-Quran mengatakan, ditanya, kamu tahu nggak apa yang kamu dengarkan? Tidak tahu. Apa yang kamu rasakan? Kelihatannya matanya tadi sedang sayup-sayup kayak mau terpejam. Dia mengatakan seakan-akan ada di dunia lain. Hati saya semakin tenang, dan rata-rata mengatakan tenang,
seakan-akan saya tidak damai dan sebagainya. Itu contoh bahwa Quran diperdengarkan kepada siapapun ternyata terdengar indah, termasuk dulu ketika Rasulullah SAW menyampaikan, banyak orang kafir mencoba mengintip-intip untuk mendengarkan Al-Quran. Nah, seandainya kita beralasan, enggak, saya nggak ngerti bahasa Arab gitu ya. Mari kita lihat dari aspek keindahan dan ketelitiannya. Kalau keindahan tadi dengarkan indah, sekarang aspek ketelitiannya. Bapak, Ibu, rekan-rekan yang saya hormati bisa ngelihat ke layar. Misalkan sekarang aspek keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan antonimnya atau lawan kata. Contoh, Al-Quran ada kalau dicari di sana kata al-hayah yaitu hidup. Nah, lawannya al-hayah ada al-maut, mati. Maka masing-masing di Al-Quran kata hayah dan kata mati, kata al-maut sama 145 kali. Al-anaf, manfaat, lawannya al-mudarat. Jadi manfaat al-mudarat dalam Al-Quran masing-masing ditemukan 50 kali. Al-har, panas, al-bard, dingin, masing-masing 4 kali. As-solehat, kebajikan, as-sayiat, keburukan, lawannya masing-masing 17 kali. Bayangkan, Quran ketika turun belum ada komputer. Quran turun secara berangsur-angsur, ya. Selama kurang lebih 22 tahun. Kurang lebih. Quran turun secara berangsur. Kadang-kadang turun karena jawaban. Tapi ketika dunia sudah semakin modern, ada pakar Rasyad Khalifah kalau tidak salah, pakar ahli komputer tentang Quran, ketika meneliti Al-Quran ternyata terjadi keindahan yang luar biasa. Ini baru ketelitian dari aspek lawan kata atau sinonim, lawan kata antonim, Ini lawan kata antonim. Banyak sekali di sini. Misalkan kata apa yang sering kita dengar, kufur, kekufuran, dan al-iman dalam bentuk definitif masing-masing 17 kali. Dan ini sangat banyak sekali. Saya akan ngambil sedikit saja. Yang kedua, lihat di layar, ada keseimbangan jumlah bilangan kata dengan sinonim atau makna yang dikandung. Contoh yang pertama, al-hars dan az-zira'ah. Pembajak dan bertani, artinya profesi seorang petani tentu membajak. Nah, ternyata antara kata al-hars dan az-zira'ah masing-masing ditemukan 27 kali. Nah, misalkan yang lebih kenal, lihat di layar, kalimat Al-Quran, Al-Wahyu, Al-Islam, Quran, Wahyu, Islam ini kan mirip ya. Kalau orang Islam kitabnya Al-Quran. Kalau orang yang kitabnya Quran berarti orang Islam. Quran adalah Wahyu, masing-masing 70 kali. Dan nggak mungkin saya menyampaikan ini semua, ada keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan jumlah kata yang menunjukkan kepada akibatnya. Ada keseimbangan antara jumlah kata dengan kata penyebabnya, semuanya luar biasa. Nah, yang ingin sampaikan terakhir adalah, di samping keseimbangan tersebut ditemukan pula keseimbangan khusus. Contoh, kata yaum atau hari dalam bentuk tunggal, satuan, dalam Al-Quran ditemukan jumlahnya 365 kali yang menunjukkan bahwa dalam satu tahun ada 365 hari. Sedangkan kata hari yang menunjukkan kepada bentuk plural atau yaitu ayam atau yaumaini, jumlah keseluruhan hanya ada 30 kali. Yang menandakan bahwa dalam satu bulan ada 30 hari. Karena dalam bulan Qamar tidak ada 31 hari. Dan yang terakhir, dalam Al-Quran ditemukan kata syahr yang ternyata ada kata syahr itu hanya terdapat 12 kali yang artinya bulan. Syahr Ramadan, bulan Ramadan. Dalam syahr, kata syahr dalam Al-Quran ternyata hanya ada 12 kali. Demikian rekan-rekan, kali ini kita baru bicara bahwa Quran sebagai mujizat ada 3 aspek. Yang pertama aspek keindahan dan ketelitiannya sudah tidak kita bicarakan tadi. Dan pertemuan yang akan datang kita akan bicara Quran sebagai mujizat punya aspek informasi gaib dan isyarah ilmiahnya. Semoga dengan mengetahui kemudian Al-Quran semakin kita tertarik untuk berinteraksi Al-Quran lebih-lebih di bulan Ramadan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.